Halo teman-teman, balik lagi kita di sesi review film. Kali ini kita akan review film Broker yang rilis di tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Hirokazu Koreeda. Nah, Hirokazu Koreeda ini beliau asal Jepang, yang mana beliau mengangkat film ini berawal dari isu trafficking yang ada di Jepang. Film yang berdurasi 2 jam 9 menit ini berhasil memenangkan 2 piala Chinese Film di festival 2022 tahun 2022 lalu. Nah, dari 2 piala ini, yang pertama mereka mendapatkan Best Actor, yang kedua mereka mendapatkan Standing Ovation itu selama 12 menit. Jadi orang-orang itu berdiri selama 12 menit untuk tepuk tangan karena menonton film ini kayak gitu. Cerita ini bermulai dari Sang Hyun, dia membuka bisnis penatu, jasa laundry kayak gitu, dan juga binatu, tukang jahit kayak gitu kan. Jadi di Korea itu ada jasa jahit cepat atau pencucian cepat dan segala macam. Nah, terus juga dengan temennya, yaitu namanya Dongsu. Dongsu ini dia tumbuh besar di panti asuhan dan sesekali menjadi relawan di baby box. Baby box itu adalah tempat pembuangan anak secara kasar ya, tempat pembuangan anak secara anonimus kayak gitu. Jadi para ibu atau perempuan manapun ketika melahirkan anak dan belum siap untuk membesarkannya, jadi baby box ini salah satu alternatif untuk diserahkannya anak itu. Nah, dari baby box ini nantinya anak itu akan dibawa ke panti asuhan kayak gitu. Lalu muncullah Soyoung. Soyoung ini diperani oleh Ayu Lee Ji-eun. Nggak tahu ya penyebutannya gimana. Dia itu pemeran utama dari drama Korea Hotel de Luna. Kalau teman-teman pernah nonton ya, para K-drama, tapi saya yakin belum pernah nonton. Jadi ini debut pertamanya untuk memainkan film di layar lebar kayak gitu. Nah, suatu ketika si Soyoung ini dia membuang anaknya di baby box. Lalu ketika dia buang dengan tulisan ibu akan balik lagi untuk mengambilmu kayak gitu. Ketika dia buang di baby box dan Sang Hyun dan Dongsu ini mengambilnya. Nah, jeleknya Sang Hyun dan Dongsu ini mereka melakukan human trafficking di situ. Jadi beberapa kali ketika mereka merasa kalau panti asuhan ini sudah kewalahan dengan banyaknya anak, mereka akan menjual anak itu kayak gitu. Jadi dan kebetulan anaknya si Soyoung ini yang akan dijual. Nah, mulai dari CCTV dihapus dan mereka mencari para ibu dan orang tua yang baru kayak gitu. Akhirnya ketika si Soyoung ini datang lagi, mereka terjebak di suatu momen kayak, kamu kan udah buang anak kamu, terus kenapa kayak gitu. Anggapannya kan kayak gitu. Jadi kayak sebagai ibu itu dia ngerasa aku emang buang, tapi posisinya aku tuh nggak mau buang kayak gitu loh. Oke, itu pembuka awalnya. Nah, uniknya dari film ini, kenapa sih saya perlu mereview film ini? Mungkin teman-teman yang menonton ataupun yang belum menonton film ini, jadi ada beberapa fakta unik dari film ini. Yaitu yang pertama, film ini mengangkat isu human trafficking yang banyak terjadi di berbagai daerah, namun seringkali enggan untuk dibicarakan kayak gitu. Nah, terutama si sutradara, si Hirokazu ini memang sangat kritik terhadap trafficking yang saat itu menjadi isu di Jepang. Yang kedua, yang mana adanya human trafficking ini bukan menjadi salah satu solusi ya untuk menjual anak, akan tetapi di dalam film ini adanya empati bagaimana si sutradara ini
menaruh empati kepada orang tua yang menelantarkan anaknya atau yang menaruh anaknya di baby box itu. Jadi simpelnya kayak bagaimana si sutradara ini mengemas film ini untuk kita ikut masuk ke dalam film itu. Kayak gini deh kasarannya. Coba bayangin kalau kamu jadi ibu itu, kayak gitu. Bayangin kalau kamu jadi ibu itu dan dia nggak punya harapan apa-apa selain dia kasih anaknya ke baby box, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu isu yang diangkat juga terkait parenting ya, karena si ibu ini latar belakangnya tuh dia dari broken home, keluarga yang broken home, lalu dia putus asa dengan kehidupannya dan akhirnya dia memutuskan untuk menjual diri sebagai jalan pintas kayak gitu. Dan akhirnya pada momen itu dia mendapatkan suatu keajaiban mungkin kayak gitu ya, karena dia hamil dan dia tidak tahu harus berbuat seperti apa. Ada satu kutipan yang menarik ketika di dalam film ini, ketika si Suyong Ayu ini diikuti oleh detektif. Jadi si detektif ini ngomong kayak gini, ya kamu ngapain ngelahirin anak kalau kamu nggak bisa ngebesarin? Lah terus kenapa? Kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa ngebesarin ya udah nggak usah ngelahirin. Terus si Ayu ngomong kayak gini, apakah membunuhnya sebelum dia lahir menjadi lebih ringan dosanya kayak gitu. Jadi itu kayak seakan-akan membunuhnya 2 kali gitu. Sebelum dia dilahirkan tuh udah dibunuh kayak gitu. Jadi si ibu itu berpikir sampai sana sebelum dia melahirkan, tapi setelah dia melahirkan tuh dia bingung gitu. Akhirnya pergilah ke baby box. Selanjutnya dari orang-orang tersebut yang muncul di film, anggapannya sebagai pemeran utama dan sebagainya, itu mereka dari latar belakang keluarga yang broken, aneh-aneh pokoknya. Jadi mungkin film ini terkesan sangat slow pace kayak gitu. Jadi sangat lamban, yang mana durasinya mungkin bisa dipercepat, tapi di situ memang mereka memainkan bagaimana dramatisir kehidupan orang yang broken home kayak gitu. Nah, film ini saya rasa belum relate kepada saya dan saya menontonnya nggak yang begitu emosional ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang memang ada pada posisi itu, mungkin lebih memahami bagaimana kejadian itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, mungkin masih banyak lagi sih terkait fakta-fakta menarik dari film ini, tapi nggak menarik kalau misalkan semuanya kita ulik di film di sesi ini kayak gitu. Mungkin itu saja review film Broker. Kita next ke film lainnya. Sampai jumpa.